Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas poin B, masih tentang bab 1 bilangan. Nah, di sini poin B ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Adapun operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk yang nomor 1 yaitu penjumlahan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah penjumlahan dua bilangan bulat positif. Nah, yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua juga bilangan bulat positif. Nah, kalau untuk yang contoh pertama, Ibu yakin kalian paham semua ya. 2 ditambah 5, karena bilangan dua-duanya positif, maka hasilnya pasti positif ya. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7 atau positif 7. Nah, yang bagian B ini adalah penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, kalian lihat dulu kalau penjumlahan bilangan bulat itu kalian lihat dulu mana angka yang besar. Apakah dia negatifnya yang besar, apakah positifnya yang besar? Ternyata yang contoh B ini positifnya yang besar, ya kan? Nah, min 3 ditambah 4, karena positifnya yang besar berarti ini nilai akhirnya pasti positif. Jadi prosesnya kalau kalian menemukan soal seperti ini sama dengan hasilnya positif. Kenapa ini tanda positif itu menandakan hasilnya nanti positif ya. Berarti positif dalam kurung angka yang besar kurang yang kecil. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan positif. Nah, 1 itu dari 4 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah positif 1 atau kalian bisa menulis 1 saja. Paham ya? Nah, yang bagian C itu penjumlahan sama nih bilangan bulat positif dengan negatif, tapi dilihat dulu. Oh, ternyata yang C ini bilangan negatifnya yang lebih besar. Nah, maksudnya bilangannya yang angkanya yang negatif yang besar. Ini kan 7 ya. Nah, ternyata yang negatif yang besar, berarti hasilnya nantinya negatif. Berarti sama dengan prosesnya kalau kalian menemukan soal seperti ini, negatifnya yang lebih besar daripada positif, berarti hasilnya adalah prosesnya adalah min dalam kurung angka yang besar dikurang yang kecil, berarti min 7 dikurang 5 sama dengan min 2. Paham ya? Nah, untuk pengurangan di sini ada beberapa contoh. Yang pertama 2 dikurangi min 3. Nah, ini sama aja dengan 2 ditambah 3. Kenapa ini jadi berubah jadi tambah? Ini bisa dikalikan, jadi negatif dikali negatif, hasilnya jadi positif. Hasil tandanya ya, jadi 2 ditambah min 3 itu sama dengan 2 ditambah 3. Jadi tanda ini bisa dikalikan, min dikali min itu berubah jadi tanda positif. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang bagian B itu min 4 dikurang min 2, min 4 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 4 ditambah 2 sama dengan min 6. Jadi ini pengurangan antara bilangan negatif dengan positif. Jadi dalam kurung 4 ditambah, prosesnya seperti ini ya, jadi dikurang dalam kurung 4 ditambah 2, angkanya ditambahkan sama dengan hasilnya negatif 6. Nah, yang bagian C, min 5 dikurangi min 3 sama dengan, nah min 5 nya tetap kita tulis lagi. Ingat nih, kalau kalian menemukan min ketemu min lagi, ini tandanya berubah jadi positif. Jadi min 5 ditambah 3 sama dengan, nah ini jadi berubah penjumlahan kan. Kita lihat lagi, ternyata angka yang lebih besar itu yang negatif, berarti nanti hasil akhirnya negatif. Nah, prosesnya berarti sama dengan yang ini. Berarti negatif dalam kurung angka yang besar dikurang yang kecil sama dengan negatif 2. Jadi 2 itu dari 5 dikurang 3 adalah 2. Negatifnya dari sini. Paham ya? Selanjutnya untuk perkalian, contohnya sini nih. Yang harus kalian ingat adalah ini. Ini rumusnya biar kalian paham. Jadi
Positif dikali positif itu positif, negatif dikali positif itu negatif, positif kali negatif adalah negatif, negatif kali negatif adalah positif. Ini contoh soalnya. Yang pertama itu dua-duanya sama-sama positif. Kalau sama-sama positif itu pasti hasilnya positif. Berarti 2 dikali 5, positif 2 dikali positif 5 itu hasilnya positif 10. Cuman ini positifnya nggak ditulis ya. Boleh nggak ditulis. Yang bagian B, ini negatif, negatif 1 dikali 7. Nah, kalau negatif kali positif itu hasilnya negatif. Berarti negatif 1 kali 7 hasilnya negatif 7. Ini rumusnya. Nah, yang C, 3 dikali negatif 5. Nah, ini kan positif, ini negatif. Nah, positif kali negatif itu hasilnya negatif. Ini juga sama, hasilnya negatif. Jadi 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Yang bagian D, ini negatif kali negatif itu hasilnya positif. Tuh lihat, negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti min 2 dikali min 4 itu hasilnya positif 8 atau 8 saja. Paham ya? Yang keempat adalah pembagian. Contohnya ini juga sama, rumusnya intinya sama dengan ini. Kalau pembagian positif dibagi positif itu positif, positif dibagi negatif itu hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, kalau negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ini contoh soalnya. Positif 10 dibagi positif 2 hasilnya positif 5. 15 dibagi min 3 itu sama dengan min 5 karena ini positif dibagi negatif. Positif bagi negatif hasilnya pasti negatif. Tuh. Jadi di sini hasilnya negatif 5. Nih, negatif 21 dibagi 3 ini negatif bagi positif. Negatif bagi positif itu hasilnya juga negatif. Jadi min 21 dibagi 3 hasilnya itu min 7. Ini konsepnya, ini contoh soalnya. Yang D, min 25 dibagi min 5 sama dengan positif 5. Ini rumusnya, min dibagi min itu positif. Paham ya? Nah, yang bagian nomor 5 itu operasi campuran. Contohnya, tentukan hasil dari 19 dikali 2 ditambah 23 dikurang 16 dibagi min 4. Nah, penyelesaiannya lihat. Kita lihat di sini ada beberapa operasi, tanda operasi. Pertama perkalian, kedua penjumlahan, ketiga pengurangan, keempatnya pembagian. Prosesnya gimana? Kalian harus paham yang mana dulu ya yang harus dikerjakan. Ada perkalian dengan penjumlahan, tentunya lebih kuat perkalian. Makanya ibu kurungin dulu nih. 19 dikali 2 dikurung, diberi tanda kurung karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Kemudian nah, di sini di sebelah kanan ada juga pembagian, operasi pembagian. Nah, ini juga lebih kuat, makanya ibu kurung, berikan tanda kurung. Jadi prosesnya yang tadinya seperti ini berubah jadi dalam kurung 19 dikali 2 ditambah 23 dikurangi 16 dibagi min 4. Jadi kita selesaikan satu persatu. 19 dikali 2 itu hasilnya 38, kemudian ditambah dengan 23 dikurangi hasil dari 16 dibagi min 4. Ingat, positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Nah, jadi negatif 4 hasilnya. Nah, kemudian 38 kita tulis lagi, ditambah 23 ditulis lagi. Nah, min ketemu min, ingat tandanya dikalikan berubah menjadi positif. Jadi hasilnya 38 ditambah 23 ditambah 4. Dijumlahkan hasilnya 65. Nah, kalau penerapan operasi hitung pada kehidupan sehari-hari, kalian bisa pelajari di LKS. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup. Semoga kalian paham. Nanti Ibu kasih latihan biar kalian lebih paham lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.